Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isbra Hashim. Saya mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Politeknik Negeri Batam semester 5 dengan NIM 441201036. Jadi di video ini saya akan membahas tentang beberapa soal UTS dari mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan terkait dengan materi tegangan dan regangan. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Jadi di sini ada beberapa soal terkait dengan materi tegangan dan regangan, dimulai dari soal pertama yaitu sebuah flat bar pengikat atau tie bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 D kN dengan material baja karbon dengan modulus elastisitas sebesar 200 GPa. Dimensi penampangnya dengan lebar 60 mm dan tebal 8 ditambah 0,1 mm dan panjang ukur L sama dengan 500 mm. Ditanyakan tegangan, regangan, pertambahan panjang, dan apakah kondisinya aman jika tegangan engine di galangan diterapkan 140 MPa. Untuk penyelesaiannya, di sini nilai D adalah 36, yaitu nilai NIM saya. Gayanya adalah 20 ditambah 0,5 D sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali 36 sama dengan 38 kN dan diubah menjadi Newton menjadi 38.000 Newton. Lebarnya yaitu 60 mm dan tebalnya yaitu 8 ditambah 0,1 dikali 36, hasilnya yaitu 11,6 mm. Panjangnya yaitu 500 mm dan modulus elastisitasnya 200 GPa yang diubah menjadi megapascal menjadi 200.000. Pertama, kita akan mencari luas penampangnya yaitu B dikali T yaitu 60 dikali 11,6 mm menjadi 696 mm kuadrat. Setelah itu kita mencari tegangannya yaitu sigma sama dengan P per A yaitu 38.000 Newton per 696 mm kuadrat, mendapatkan hasil 59,597 MPa yang dibulatkan menjadi 54,6 MPa. Setelah itu untuk mencari regangannya yaitu karena sudah diketahui modulus elastisitasnya, kita akan menggunakan rumus sigma per modulus elastisitas yaitu 54,597 dibagi dengan 200.000 MPa, mendapatkan hasil 2,73 dikali 10 pangkat min 4. Untuk mencari pertambahan panjangnya, regangan dikali dengan panjang material yaitu 2,73 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 500 menghasilkan 0,136 mm. Jadi pertambahan panjangnya adalah 0,136 mm. Untuk pertanyaan apakah kondisinya aman jika tegangan engine di galangan ditetapkan 140 MPa, jawabannya adalah menurut saya adalah aman karena tegangan yang dihasilkan dari beban yang diberikan kepada material ini hanya sebesar 54,6 MPa, di mana masih jauh dari angka batasan yaitu 140 MPa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan tentang kurva tegangan regangan dan aplikasinya di industri perkapalan. Jadi, ada beberapa area yang terdapat di kurva tegangan dan regangan, yaitu dimulai dari elastic region. Elastic region ini adalah ketika material diberikan beban atau gaya selama masih berada di dalam gaya di elastic region, maka
material masih bersifat elastis dan dapat kembali ke sifat asli bentuk awalnya. Tapi ketika gaya yang diberikan sudah mencapai batas yield atau yield point, maka sifat material tersebut akan mulai berubah menuju ke sifat plastis atau tidak dapat kembali ke wujud aslinya. Dan ketika gaya terus diberikan hingga material mencapai ke titik putus atau titik fracture, maka material akan mengalami patah dan akan menjadi batas seberapa banyak gaya yang dapat diterima oleh material tersebut. Selanjutnya nomor 3 yaitu clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal sebesar P sama dengan 15 ditambah 0,4 D kN, dimana diameter pin sama dengan 12 ditambah 0,1 D mm. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal single shear. Sifat material baja pin yaitu modulus elastisitas sebesar 200 GPa, rasio Poisson sama dengan 0,29. Di sini diminta mencari tegangan geser, dan bagaimana kondisi, apakah aman jika tegangan geser izin bengkel tadi sebesar 100 MPa. Jadi untuk penyelesaiannya adalah pertama kita mencari nilai-nilai yang diketahui di mana P atau gayanya adalah sebesar 15 ditambah 0,4 dikali D yaitu 36 sama dengan 29,4 Newton yaitu 29.400 Newton. Lalu diameternya yaitu 12 ditambah 0,1 dikali 36 yaitu 15,6 mm. Modulus elastisitasnya sebesar 200.000 MPa dan rasio Poissonnya adalah 0,29. Pertama kita akan mencari luas penampang dari diameter pin tersebut yaitu P dikali dengan 15,6 kuadrat per 4 menghasilkan 191,1345 mm kuadrat. Setelah itu kita mencari tegangan gesernya yaitu P per A yaitu 29.400 per 191,1345 menghasilkan 153,8184 MPa. Setelah itu modulus gesernya yaitu E per 2 dikali 1 tambah V yaitu 200.000 per 2 dikali 1 ditambah 0,29 mendapatkan hasil 77.519 MPa. Setelah itu tegangan dibagi dengan tegangan geser. Tegangan dibagi dengan modulus geser yaitu 153,8184 dibagi dengan 77,519 mendapatkan hasil 0,001983 atau dibulatkan menjadi 1,98 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi apakah kondisinya aman? Jika batas izin bengkel adalah 100 MPa, jawabannya adalah tidak aman karena tegangan yang dihasilkan dari gaya yang diberikan kepada material tersebut lebih besar dari batas izin bengkel, sehingga memiliki risiko di mana material tidak dapat menahan tegangan menahan gaya yang diberikan. Selanjutnya nomor 4. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk Selanjutnya nomor 4. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial.
Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Dengan modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa atau gigapascal, namun saat menggunakan material berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu dengan baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan, akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Di sini yang ditanyakan adalah hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium, serta hitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Jadi di sini penyelesaiannya adalah diketahui di sini gayanya adalah sebesar 40 kN atau 40.000 Newton. Modulus elastisitas untuk aluminiumnya adalah 70 GPa dan modulus elastisitas untuk bajanya adalah 200 GPa dengan panjang 1,5 meter yaitu 1500 mm dan diameter 4 cm atau 40 mm. Pertama kita mencari luas penampang, yaitu berupa sebuah batang. Jadi dengan diameter, maka kita akan menggunakan rumus lingkaran, di mana Pi sama dengan Pi dikali dengan 40 kuadrat per 4 mendapatkan hasil 1256,6371 mm kuadrat. Pertama kita akan mencari tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Di sini tegangan yaitu P per A, di mana gaya yang diberikan adalah 40.000 Newton dibagi dengan luas penampangnya 1256,6371 mendapatkan hasil 31,83099 MPa. Dan untuk regangannya yaitu epsilon sama dengan sigma dibagi dengan modulus elastisitas yaitu 31,83099 per 70.000 mendapatkan hasil 4,55 dikali 10 pangkat minus 4. Untuk pertambahan panjangnya adalah 4,55 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1500 mm mendapatkan hasil 0,68209 mm. Jadi pertambahan panjang. Dan untuk pertambahan panjang di baja, pada batang baja, pertama kita akan mencari dengan tegangan yang sama karena gaya dan luas penampangnya sama, maka tegangan yang dihasilkan juga sama. Tapi untuk regangannya atau epsilonnya akan menghasilkan hasil yang berbeda karena modulus elastisitas dari dua material tersebut berbeda. Di sini sigma dibagi dengan modulus elastisitas dari baja yaitu 31,83099 per 200.000 MPa sama dengan 1,59 dikali 10 pangkat min 4. Dan untuk pertambahan panjangnya adalah 1,59 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1500 mm akan menghasilkan 0,23873 mm. Jadi pertambahan panjang pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN adalah 0,23873 atau dibulatkan menjadi 0,239 mm. Baik, itu dia pembahasan dari beberapa soal UTS dari mata kuliah ilmu pembuatan bahan. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan tidak agak sulit dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.